Oke, saya lanjutkan. Jadi kita membahas tentang manajemen risiko pembiayaan ya. Jadi manajemen risiko itu cara kita agar tidak kena PHP si nasabah ya. Karena nasabah itu kan artinya sudah akad. Sudah akad itu kan berarti dia sudah janji ya, sudah janji mau bayar utangnya atas pembiayaan yang sudah dicairkan. Tidak hanya apa namanya pokoknya, tetapi juga margin ya atau mungkin bagi hasilnya. Ya, jadi di dunia perbankan syariah yang namanya credit risk atau risiko kredit, risiko pembiayaan itu intinya cuma satu, yaitu risiko saat nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai akad. Ya, entah itu karena bisnisnya yang lagi slow atau memang orangnya yang ternyata memang nggak amanah misalnya seperti itu. Nah, biar bank itu tidak merugi, kita itu sebagai lembaga keuangan itu harus punya langkah-langkah ya untuk mitigasi risiko dan sebagainya. Ada 4 langkah di sini. Yang pertama ada identifikasi risiko, ya. Nah, jadi di sini kita harus tahu beda akad, ya. Berarti beda juga masalahnya. Jangan samakan antara risiko dari akad murabahah dengan musyarakah itu sama, beda ya. Bedakan antara masalah dari akad misalnya untuk produk-produk KPR ya, kemudian dengan produk pembiayaan haji atau mungkin pembiayaan cicilan emas dan seterusnya ya, itu harus bisa dipetakan, harus bisa dibeda-bedakan ya. Misalnya kalau nasabah ambil akadnya adalah akad murabahah ya, produknya bebas produknya apa, tapi misalnya dia ambilnya akad murabahah atau jual beli. Ya, risikonya ya dia telat bayar cicilan. Misalnya dia pembiayaannya adalah untuk beli motor atau beli rumah ya, KPR dan seterusnya. Nah, itu risikonya ya dia telat bayar cicilan. Beda lagi dengan musyarakah. Karena musyarakah itu prinsipnya adalah bagi hasil, maka risikonya akan lebih besar lagi ya. Artinya bisnis yang kita modalin bareng-bareng, kalau ternyata beneran rugi, maka kita jadi rugi juga ya. Jadi kita harus tahu dulu nih penyakit apa yang mungkin muncul dari tiap akad. Itu yang pertama, identifikasi risiko. Kemudian yang kedua, pengukuran risiko ya, menggunakan credit scoring atau analisis 5C. Ya, character capacity capital collateral condition. Ya, 5C sudah beberapa kali kita bahas ya. Jadi kalau pengukuran risiko itu artinya kita harus kepo tentang calon nasabah, harus penasaran, harus cari tahu secara mendalam melalui apa credit scoring ya atau menggunakan analisis 5C. Kita cek karakternya, ini orang jujur nggak, amanah nggak ya, ada kemungkinan nanti menipu atau enggak, atau mungkin ada penyimpangan atau tidak dan seterusnya. Kemudian ada tanda-tanda dia akan memang sudah niat nggak melunasi atau enggak. Nah, itu harus aware di situ ya. Kita harus melihat nasabah itu sendiri. Misalnya itu tadi apa namanya dari analisis karakternya. Kemudian capacity misalnya. Ya kita lihat apakah bisnisnya kuat bayar enggak ya, apakah bisnisnya lancar atau tidak. Dan sampai ke kolateral ya. Nah, kolateral itu misalnya kalau nasabah itu kabur ya, ada jaminan yang bisa kita sita atau enggak? Jangan-jangan tidak ada jaminan yang bisa kita sita atau bahkan dia memberikan jaminan ternyata kurang atau memberikan jaminan tetapi ternyata dokumen-dokumennya itu tidak. Ya, bisa jadi di tengah di awal-awal sah ya, di apa namanya, di tengah-tengah angsuran itu tiba-tiba terjadi apa namanya, pindah tangan atau mungkin, sertifikatnya sudah tidak berlaku dan seterusnya, ya. Maka ini sangat berisiko bagi bank. Nah, ya, kemudian, jangan sampai kita itu kasih modal ke nasabah yang ternyata track record-nya hobi ngilang pas ditagih utang, ya. Jadi jangan-jangan, dia baik ke kita, awal-awal dia selalu lancar membayar angsuran, tetapi ternyata di bank lain dia mempunyai kebiasaan ngilang ya. Jadi saat mereka ditagih pembiayaan apa namanya, ditagih angsuran, ternyata dia suka ngilang. Ya setelah dicek track record-nya di track record-nya bisa dilihat misalnya lewat Slik OJK ya, lihat, oh macet atau udah call 2 atau call 3, call 4 atau bahkan call 5 ya. Nah, tetapi kita juga bisa ngecek ke tetangga, ya. Tetangga itu ketika misalnya kita sebagai marketing ya, angsuran langsung. Tetangga bilang, "Oh itu memang itu ngumpet ya, memang sering ngilang ya, saat diambil, ditagih angsuran. Ada orang lain juga tadi ke sini, Bu atau Mas ya misalnya ya, tapi dia kabur, dia pergi ke sana, dia pergi nah ini sudah menjadi tanda-tanda ya. Makanya harus dilakukan pengukuran risiko ya. Kemudian lakukan juga mitigasi risiko, artinya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu risikonya itu ada, jangan nekat ya. Kita sebagai marketing misalnya marketing pembiayaan, jangan nekat karena ada target-target segala macam ya. Kemudian nekat tetap harus apa namanya, melakukan pencairan dan sebagainya ya. Nah, kita itu sebagai bank harus pasang pengaman alias mitigasi ya. Caranya bagaimana? Bisa dengan minta jaminan ya, apa namanya, kemudian bikin syarat-syarat administrasi yang rapi atau yang paling sering dipakai itu, kita bisa ajak kerjasama dengan pihak asuransi ya. Jadi kalau ada apa-apa, bank itu tidak sendirian menanggung ruginya ya. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak sendirian menanggung ruginya ya. Kalau terjadi sesuatu maka dipindah risikonya ke pihak asuransi. Kemudian yang keempat ada monitoring ya. Monitoring itu jangan kasih kendor, harus terus diawasi, harus selalu dimonitor. Ya, nasabahnya kalau sudah pencairan jangan kemudian bank itu loss ya, tetapi harus selalu cek terus ya. Ya, jangan pikir kalau uang itu sudah cair, tugas kita sebagai lembaga keuangan itu beres. Enggak ya, bukan seperti itu. Nah, justru di sini kita harus rajin monitoring. Jangan hanya di-ghosting ya istilahnya kalau anak sekarang. Di-ghosting ya, setelah mencairkan kemudian bank pihaknya menghilang ya. Intinya pengennya ngerti-ngerti beres gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi pihak bank itu paling tidak misalnya melalui account officer atau marketing sesekali datangilah tempat usahanya, cek laporannya atau sekedar tanya kabar cicilannya ya. Jangan sampai kita baru panik pas nasabahnya itu sudah pindah ya, misalnya sudah pindah rumah atau toko usahanya sudah pindah ya dan seterusnya dan mereka nggak pamit gitu loh. Ya. Jadi wajib ada yang namanya deteksi dini. Deteksi dini itu wajib hukumnya supaya keuangan bank tetap sehat. Nah, itu ya tentang risiko pembiayaan. Oke. Nah, ini selanjutnya terkait prinsip dasar, tujuan dan peran lembaga penjamin pembiayaan ya. Jadi sekarang kita bahas tentang bisa dianggap sebagai malaikat penolongnya ya. Kalau nasabah ada apa-apa ya, ada malaikat penolongnya apa? Pihak asuransi ya. Bagi para pengusaha yang bisnisnya oke tapi nggak punya jaminan ya, eh, maka ada yang namanya ini, apa namanya akan ditolong oleh lembaga penjamin pembiayaan ya. Mungkin kalian pernah dengar ya yang namanya PT Jamkrindo Syariah ya atau Askrindo Syariah ya.
Mereka itu ya yang kemudian menjadi jembatan antara bank dengan nasabah atau berfungsi sebagai pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban finansial nasabah kepada bank ketika terjadi sesuatu kepada nasabah. Ya, misalnya ada pedagang bakso jualannya laris banget. Ya, kalau jualannya laris banget berarti usahanya itu visible. Nasabah tersebut visible, ya, tapi dia nggak punya sertifikat tanah untuk jaminan. Ya, maka dia sifatnya adalah unbankable. Unbankable ya, tidak punya jaminan padahal dia visible. Ya, usahanya lancar. Ya. Nah, disinilah lembaga penjamin itu bisa masuk ya. Jadi yang pertama ada prinsip dasarnya. Jadi bank syariah itu lembaga penjamin itu tidak asal menjamin ya. Mereka itu pakai dua konsep utama. Yang pertama ada kafalah ya. Kafalah. Ini adalah akad penjaminan ya, di mana penjamin menanggung kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Artinya dia itu pasang badan, akad pasang badan ya. Lembaga penjamin itu pasang badan. Bilang ke bank, "Bang, tenang, kalau nasabah ini ada apa-apa, saya yang tanggung kewajibannya." Itu adalah prinsip dasarnya menggunakan akad kafalah itu dalam asuransi syariah. Kemudian di dalamnya juga ada tabaruk ya. Ya, jadi uang yang dibayarkan nasabah itu niatnya buat saling tolong menolong, itu fungsi tabaruk ya. Dana hibah dari peserta penjaminan untuk menolong peserta lain yang gagal bayar. Jadi kalau ada satu nasabah yang kena musibah dan gagal bayar, dana dari kumpulan nasabah lain atau dana hibah itu akan dipakai untuk bantu nutupin nasabah yang gagal bayar. Jangan lupa bisa sambil catat ya, nanti ada kuis seperti kemarin ya. Dicatat boleh ya. Kalau ada istilah-istilah yang masih asing atau mungkin perlu diingat-ingat seperti itu ya. Kemudian gak usah cemberut ya. Jempol aja jempol, nggak apa-apa ya. Itu sebagai nilai tambah, tidak sebagai pengurang nilai ya. Kemudian tujuan dan peran. Tujuannya apa? Ada lembaga penjamin pembiayaan ya, supaya semua itu bisa maju. Itu intinya ya. Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM yang visible tapi unbankable ya. Jadi supaya nasabah itu punya akses pembiayaan ya. Biasanya UMKM unbankable ya, tidak punya jaminan tapi dia sebenarnya profitable ya atau visible, dia punya usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan. Nah, kemudian melindungi likuiditas bank dari lonjakan NPF ya. Kemudian mitigasi risiko ya, mitigator risiko ya. Jadi lembaga penjamin pembiayaannya itu bisa menanggung kisaran 70 sampai 80% risiko gagal bayar. Kemudian ada credit enhancer ya, untuk meningkatkan kualitas kredit nasabah di mata bank ya. Jadi kenapa sih lembaga pembiayaan itu harus ada? Yang pertama tadi bantu UMKM naik kelas ya, supaya mereka naik kelas ya, diberikan akses pembiayaan ya, meskipun mereka unbankable, yang penting UMKM-nya itu visible. Nah, ya kenapa? Karena banyak pengusaha kecil, mereka itu pintar bisnis, tapi ternyata nggak punya aset. Ya, kalau ada penjamin, maka mereka jadi bisa dapat modal dari bank. Kemudian untuk tadi melindungi likuiditas bank dari MPF, artinya ada tujuan untuk menjaga kesehatan bank ya. Bank itu lembaga yang bisa takut ya kalau banyak yang gagal bayar atau NPF-nya melonjak tinggi ya. Jadi penjamin itu bisa bikin likuiditas bank tetap aman, kemudian nggak gampang goyang ya, nggak gampang kena apa namanya, nggak gampang bangkrut begitu ya. Nah, kemudian tadi mitigator risiko. Nah, maksudnya bagaimana sih? Kalau nasabah itu di tengah-tengah angsurannya beneran macet, maka lembaga penjamin itu biasanya bakal nanggung sekitar 70% sampai 80% dari kerugiannya. Ya, jadi paling tidak bank itu nggak rugi amat gitu ya. Nah, kemudian credit enhancer itu artinya nasabah yang tadinya biasa aja di mata bank ya, karena nggak punya agunan misalnya ya, tiba-tiba itu jadi bagus ya, jadi kayak premium gitu ya. Kemudian layak dikasih modal. Kenapa? Karena sudah diproteksi oleh lembaga penjamin. Artinya kualitas kredit mereka jadi meningkat. Nah, ya jadi penting sekali yang namanya pembiayaan itu langsung diasuransikan atau kemudian ada lembaga penjamin pembiayaannya. Akadnya apa? Ada kafalah ya. Prinsipnya adalah akad kafalah kemudian menggunakan dana tabaruk. Next ya. Nah, jenis-jenis asuransi pembiayaan syariah. Sebelum ke situ kita perlu tahu ya. Setelah tadi kita membahas tentang lembaga penjamin, sekarang kita masuk ke benteng pertahanannya yaitu asuransi pembiayaan syariah. Ya, mungkin kalian ada yang mikir, terus apa bedanya sama penjaminan tadi? Ya? Ada bedanya. Jadi bedanya adalah kalau asuransi itu lebih fokus pada kejadian-kejadian spesifik yang bikin nasabah tidak bisa bayar. Contohnya apa? Meninggal dunia atau asetnya rusak ya. Nah, jadi asuransi pembiayaan itu apa? Kalau di asuransi konvensional itu biasanya cuma mindahin risiko ke perusahaan atau risk transfer. Ya, tapi kalau di syariah konsepnya itu adalah takaful. Ya, konsepnya adalah takaful. Akad takaful itu intinya adalah saling memikul risiko ya. Ya, jadi risk transfer itu adalah pelaku umumnya, tapi kalau dalam syariah itu ada takaful atau saling memikul risiko, saling berbagi risiko. Ya. Kemudian dana tabaruknya itu bagaimana? Itu iuran yang dibayar nasabah ya. Jadi iuran yang dibayar nasabah itu kemudian digabung jadi satu, masukin ke dalam satu wadah ya, untuk bersama-sama kemudian diniatkan untuk sedekah atau hibah. Kalau ada satu nasabah yang kena musibah ya, dana tersebut yang sudah terkumpul tersebut itu dipakai untuk membantu nasabah yang kreditnya macet. Ya, jadi asuransi syariah itu prinsipnya gotong royong ya, bukan mencari untung dari kemalangan orang lainnya. Jadi ingat-ingat bayar asuransi itu prinsipnya adalah gotong royong ya dalam asuransi pembiayaan syariah. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada apa saja? Ada 3 jenis. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Ini ya, asuransi jiwa pembiayaan ya. Nah, apakah penting? Penting banget ya. Kenapa penting? Misalnya begini, nasabah ambil KPR syariah ya, tenornya 15 tahun. Tapi ternyata qadarullah di tahun ke-5 misalnya, di tahun ke-6 ya, nasabah tersebut wafat ya. Nah, tanpa asuransi, ahli warisnya itu akan pusing pasti ya. Ketika misalnya orang tuanya ya, itu apa namanya masih ada hutang 10 tahun ya, hutang rumah tersebut ya. Pasti dia akan pusing mikirin sisa hutang. Nah, tetapi kalau nasabah yang sudah meninggal tadi sebelumnya sudah pakai asuransi, perusahaan asuransi itu akan melunasi sisa hutang tersebut. Ya. Jadi tidak kemudian dialihkan ke ahli waris ya. Kalau nasabah, walaupun nasabah misalnya baru 2 tahun angsuran ya, padahal tenornya itu 15 tahun, 10 tahun ya, kalau misal dia meninggal dan punya asuransi jiwa pembiayaan itu maka yang melunasi adalah pihak asuransi. Kemudian yang kedua ada asuransi kerugian agunan. Nah, itu tujuannya buat jaga aset ya. Fokusnya kemana? Fokusnya ke barang yang jadi jaminan. Ya.
Misalnya nasabah ambil pembiayaan mobil, tapi mobilnya hilang, ya misalnya hilang dicuri atau kena banjir, ya atau mungkin dia pembiayaannya dalam di rumah, tiba-tiba kena musibah kebakaran, ya. Nah, karena barangnya rusak atau hilang, maka asuransi itu akan mengganti rugi, ya. Supaya apa? Supaya nasabah tidak rugi dua kali. Artinya sudah kehilangan, misalnya rumah kebakaran tadi sudah kehilangan rumah, malah masih harus bayar hutang lagi ya. Nah, atau mobilnya sudah hilang dicuri masih harus bayar hutang. Nah, ini adalah salah satu asuransi yang bisa digunakan oleh nasabah pembiayaan, yaitu asuransi kerugian bangunan. Kemudian ada kredit insurance ya, atau asuransi kredit ya. Nah, jadi kalau yang satu ini tuh lebih ke risiko bisnis ya. Misalnya kondisi ekonomi lagi kacau ya, sampai bisnis nasabah itu benar-benar macet ya. Kemudian asuransi ini itu nanti bisa jadi penolong ya, sebagai penolong ya, supaya bank tidak ikut bangkrut atau tidak ikut tumbang ya. Nah, ini adalah kredit insurance. Kemudian selanjutnya, nah, terkait studi kasus ya. Di sini saya berikan contoh pembiayaan modal kerja murah bahah ya. Misalnya seorang pelaku UMKM mencoba pembiayaan modal kerja 1 juta akadnya murah bahah. Misalnya di dalamnya ini secara singkatnya ya, kalau prosesnya itu panjang, ini ringkasnya yang paling poin adalah yang pertama analisis 5C ya. Jadi bank itu akan melakukan survei, kemudian ngecek 5C ini sebelum yang setujui, kemudian selanjutnya lembaga penjamin. Nah, agunan misalnya, tadi plafonnya 100 juta ya. Pengajuannya adalah 100 juta. Tetapi ternyata agunan nasabahnya itu hanya 60 juta ya. Maka apa yang dilakukan? Bank akan bekerja sama dengan Kejam Krindo tadi ya, dengan lembaga penjamin syariah ya, melalui akad kafalah untuk menjamin kekurangan agunan. Ya. Kemudian asuransi jiwa takaful ya. Nasabah itu nanti kemudian membayar preminya ya. Ada kontribusi yang dibayar. Biasanya sejak awal pencairan pembiayaan itu sudah membayar asuransi jiwa takaful ya, sudah membayar premi ya. Nah, kalau nasabah meninggal misalnya tadi di tahun kedua ya, sisa hutang dilunasi dari dana tabaruk. Jadi tidak membebani ahli waris. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Coba dulu dong kalau bisa paham. Ya, tidak ditaruh ya, ayo ya. Next ya. Jadi kalian coba diresapi materinya ya, manajemen pembiayaan. Kenapa? Karena materi manajemen pembiayaan itu sangat praktis ya. Sangat praktis itu artinya dia itu bisa dipraktikkan, bisa diterapkan nanti ketika di dunia perbankan ya kan. Karena kalian dari prodi perbankan syariah akan harapannya paling tidak kalian menguasai tentang perbankan syariah ya. Harus tahu manajemen pembiayaan karena yang paling utama ya itu ya. Ujung tombaknya adalah pembiayaan ya, selain perhimpunan. Kemudian selanjutnya ada prosedur. Nah, prosedur mulai dari pembukaan ya, kemudian ada perpanjangan, ada penutupan, ada kerjasama asuransi ya. Nah, ini pembahasannya lebih teknis lagi ya. Penting banget untuk dipahami ya. Terutama untuk kalian bisa dibilang ahli perbankan syariah paling tidak seperti itu ya. Nah, kita akan bahas gimana sih proses administrasi di balik layar antara bank dan asuransi ya. Jadi mereka itu terikat secara resmi lewat PKS namanya ya, atau perjanjian kerjasama ya. Antara siapa? Antara bank dengan lembaga penjamin ya, dengan asuransi. Misalnya pertama ada kerjasama asuransi ya. Jadi sebelum bank mau kerjasama, bank itu akan melakukan due diligence ya, alias PDKT ya. Due diligence itu sederhananya PDKT. PDKT pada siapa? Ke perusahaan asuransi ya. Bank itu nggak akan asal pilih ya. Mereka tuh harus milih mana yang paling pas ya. Cari pasangan yang cocok ya. Bank itu juga harus mencari pasangan yang cocok. Asuransi mana yang cocok bagi bank? Ya, harus ada kriterianya. Apa saja kriterianya? Ada unit syariah ya. Bank syariah itu harus lihat pihak asuransinya itu apakah punya unit syariah atau tidak ya, apakah punya DPS atau tidak ya, kemudian risk based capitalnya sehat, kemudian klaimnya cepat ya. Artinya perusahaan asuransi itu wajib punya unit syariah tadi, kemudian diawasi sama DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Ya, kemudian kesehatan keuangannya atau risk based capitalnya itu juga harus bagus ya. Dan yang paling penting apa? Nggak pelit alias nggak ribet pas diminta klaim ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi legalnya. Legalitasnya gimana? Nah, kalau sudah cocok tadi, mereka akan tanda tangan perjanjian kerjasama. Nah, di sini nanti semuanya akan dibahas, mulai dari harganya, ya, harga masuknya, atau tarif preminya, atau tarif kontribusinya, ya, kemudian jenis risiko yang dijamin, atau risiko apa saja yang ditanggung, ya, kemudian tata cara klaim, atau gimana cara lapor kalau ada nasabah yang kena musibah ya? Gimana cara lapornya, gimana cara klaimnya itu baru dibahas dari sisi legalitas. Kemudian ada prosedur pembukaan ya. Prosedur pembukaan itu intinya adalah mendaftarkan nasabah ya. Jadi setiap kali pihak bank itu berhasil mencairkan pembiayaan buat nasabah, bank itu bisa langsung bergerak untuk mendaftarkan mereka ke asuransi. Ya, itu namanya prosedur penutupan objek. Ya. Nah, pengajuannya bagaimana? Bank itu intinya ya, bank itu bakal kirim data nasabah lewat sistem digital. Jadi bisa mempercepat proses ya. Biasanya apa isinya? Ada nama, umur, sampai plafon hutangnya dan seterusnya. Kemudian tadi ada underwriting ya, yang jelaskan oleh presenter, ada underwriting atau bisa sederhananya itu proses seleksi ya. Jadi pihak asuransi itu bakal ngecek kalau nasabahnya ambil plafon miliaran atau sudah bisa dibilang senior ya, sudah senior secara usia, asuransi itu bisa minta misalnya medical check up ya. Kemudian mereka mau memastikan risikonya masih bisa ditoleransi atau tidak dan seterusnya. Itu underwriting ya, proses seleksi. Tapi biasanya untuk yang plafonnya atau pembiayaannya itu miliaran. Ya. Akan diminta medical check up ya, untuk lihat seberapa besar risikonya ya. Kemudian ada penerbitan sertifikat ya. Jadi jika disetujui sertifikat penjaminan atau asuransi diterbitkan. Ya, kemudian ada perpanjangan dan penutupan ya. Nah, jadi proteksi asuransi itu ada masanya ya. Masing-masing itu punya aturannya sendiri-sendiri. Pertama perpanjangan. Perpanjangan itu biasanya buat asuransi barang. Ya, misalnya apa? Asuransi kebakaran gedung ya. Nah, jadi karena biasanya kontraknya tahunan, setiap tahun bank itu bakal otomatis potong saldo nasabah untuk bayar premi tahun berikutnya ya. Jadi asetnya aman terus ya. Jadi asuransi kerugian itu kerugian tahunan itu bersifat tahunan ya. Bank itu langsung debit rekening nasabah. Kemudian penutupan ya. Nah, kalau penutupan itu proteksi jadi proteksi itu bakal selesai kalau hutang nasabah itu sudah lunas ya, atau sudah jatuh tempo. Ya. Jadi hasil otomatis saat pembiayaan lunas atau pelunasan dipercepat ya, atau early repayment. Nah, gimana kalau nasabah kaya raya, kemudian mau lunasin lebih cepat, early repayment, maka proteksinya juga berhenti ya. Nah, kalau di syariah, kalau di konvensional itu nggak ada refund ya. Tapi kalau di syariah itu biasanya ada refund atau pengembalian sebagian uang kontribusi yang belum terpakai. Nah, itu biasanya di syariah seperti itu. Ya. Kemudian ada
Selanjutnya ada, nah ini klaim asuransi, gimana sih prosedurnya ya. Jadi klaim itu cair kalau terjadi event of default ya, event of default ya. Artinya apa? Kejadian yang bikin nasabah itu nggak bisa bayar. Ya, misalnya meninggal dunia atau asetnya hancur, rusak, dan sebagainya. Prosesnya itu nggak apa namanya, prosesnya itu tidak apa, sederhana ya, tidak sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah harus lapor. Ya, harus melakukan laporan. Lapor cepat ya, kalau itu punya deadline ya. Jadi biasanya maksimal 7 atau sampai 14 hari kerja lah setelah kejadian. Misalnya tadi kebakaran rumahnya atau meninggal nasabahnya ya. Jadi maksimal 7 sampai 14 hari kerja setelah kejadian. Maka bank harus sudah lapor ke pihak asuransi ya. Kenapa harus segera lapor? Kalau sampai telat, klaimnya itu bisa hancur, bisa hangus ya. Kemudian kedua, siapkan bukti ya, dokumen-dokumen ya. Jadi ini penting banget ya. Kenapa? Asuransi itu kan butuh bukti konkret. Jangan-jangan tidak terjadi apa-apa tapi klaim asuransinya itu nggak boleh. Maka kalau nasabah wafat misalnya butuh surat kematian ya, atau luka terbakar atau mobilnya hilang butuh surat keterangan dari kepolisian ya, dan seterusnya. Kemudian lakukan analisis. Di sini dalam analisis itu harus ada verifikasi ya. Pihak asuransi itu akan jadi detektif ya istilahnya. Mereka analisis ini beneran sesuai akad enggak ya. Kalau semua aman baru deh nanti klaimnya itu cair. Ya, kemudian yang terakhir adalah pelunasan atau pembayaran ya. Dana klaim itu nggak mampir ke kantong ahli waris. Artinya ketika nasabahnya itu meninggal, uangnya tidak diberikan ke ahli waris, tetapi langsung masuk ke rekening bank untuk melunasi sisa hutang si nasabah. Ya, ingat-ingat ketika ada nasabah meninggal, yang melunasi hutangnya adalah pihak asuransi dan langsung ditransfer ke rekening bank ya, tidak melalui ahli waris ya. Nah, jadi nasabah atau keluarganya itu langsung bebas beban hutang. Kemudian ada studi kasus ya, sebelum ke studi kasus ya. Jadi ada yang namanya pengawasan dan pelaporan. Ya, ada pengawasan dan pelaporan. Ya, pengawasan dilakukan secara internal atau audit dan eksternal melalui laporan bulanan Bank Syariah kepada OJK. Ya, isinya apa? Profil risiko dan status NPF yang sudah atau belum tercover asuransi. Ya, jadi dalamnya itu nanti ada audit internal ya. Tim audit itu mereka akan keliling ngecek. Ya, jangan sampai ada pembiayaan cair tapi lupa didaftarkan asuransi. Ya, nah itu audit internal itu akan ngecek. Ya, jadi kalau itu terjadi, kemudian nasabah kenapa-napa, maka bank itu yang bakal pusing ya. Makanya harus selalu dicek siapa yang ngecek, auditor internal. Kemudian lapor ke OJK. Lapor ke OJK itu bagaimana? Artinya setiap bulan bank itu wajib lapor ke OJK lewat LBBS tadi ya. Nah, dari situ kelihatan jelas berapa banyak nasabah yang macet ya, dan berapa yang sudah di cover asuransi. Kemudian harus dilihat juga, dipantau terus premi nasabah ya. Bank itu harus jadi pengingat lah, reminder, harus selalu reminding si nasabah, diingatkan nasabahnya. Mereka harus monitoring terus nasabahnya agar mereka tetap terus bayar premi atau kontribusi, jangan sampai lupa bayar premi atau telat ya. Jadi intinya poin utamanya adalah semuanya terkait administrasi itu harus rapi. Jadi di bank syariah ya wajib teliti ya. Jadi ketelitian itu bagian dari amanah ya. Kalau administrasinya berantakan ya, niat kalau menolong lewat asuransi itu juga bisa batal atau nggak jalan ya. Nah, jadi wajib ya. Jadi walaupun ada asuransi pembiayaan ya, pembiayaan itu tetap dibayar ya, selama tidak terjadi kejadian-kejadian yang apa namanya, diklaim atau ditanggung oleh pihak asuransi ya. Termasuk administrasi ya, kemudian dimatis, semuanya harus dilakukan untuk mengurangi risiko. Ya, jadi asuransi ini ya tentu ketika terjadi sesuatu pada si nasabah. Kalau terjadi sesuatu ya semuanya harus lancar ya. Jangan sampai call 1 naik ke call 2 naik ke call 3. Jangan sampai seperti itu. Semuanya harus lancar dan harus mitigasi risiko dari awal dengan baik. Kemudian terakhir ya, tentang studi kasus ya. Misalnya klaim asuransi di sini ya. Misalnya ada nasabah namanya Mas Bapak Ali ya. Ali ya. Eh, usianya 45 tahun ya. Pembiayaannya apa? Kerja syariah, plafonnya 500 juta rupiah. Tenornya 10 tahun ya. Menggunakan dia ambil asuransi jiwa takaful ya. Nah, kemudian kronologinya pada bulan ke-40 Bapak Ali, astagfirullahaladzim Bapak Ali. Ya Bapak Ahmad aja ya Bapak Ali ya. Kasihan Bapak Ali meninggal dunia karena sakit ya. Sisa outstandingnya di bank 380 juta. Artinya baru terbayar 120 juta. Nah, kemudian ahli waris langsung lapor ke bank ya dengan melampirkan dokumen ya. Dokumen adalah akte kematian dan rekam medis. Nah, lalu penyelesaiannya bagaimana? Perusahaan asuransi itu akan sebelum ini ya, sebelum perusahaan asuransi membayar, bank itu harus segera melapor tadi ya. Paling tidak maksimal 7 sampai 14 hari. Ya, melapor ke pihak asuransi, kemudian asuransi membayar 380 juta kepada bank menggunakan dana tabaruk tadi. Nah, hutang kemudian lunas ya, kemudian sertifikat agunan itu dikembalikan kepada ahli waris. Ya, ada studi kasus lain ya, klaim asuransi kerugian kebakaran agunan ya. Jadi asuransi jiwa ini sekalian sekarang asuransi kerugian. Kronologinya, toko milik Pak Ali yang dibiayai melalui akad musyarakah mengalami kebakaran ya. Asuransi kerugian melakukan survei melalui Loss Adjuster untuk menghitung nilai kerusakan fisik bangunan. Misalnya bagaimana asuransi bank melapor, kemudian asuransi membayar klaim sesuai nilai kerusakan. Jadi harus dinilai tingkat kerusakannya ya, jangan sampai semua kebakaran nggak bisa ya. Kalau tokonya kan sesuai dengan nilai kerusakannya itu tadi. Kemudian dana digunakan untuk merenovasi toko agar usaha nasabah bisa berjalan kembali dan nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya pada bank. Jadi asuransi tidak hanya tentang biaya tambahan ya, tapi juga bentuk takaful atau saling melindungi, saling mengambil risiko, saling menopang risiko itu ya. Nah, itu nanti akan menjaga kelangsungan usaha nasabah sekaligus melindungi bank. Itu tentang asuransi. Ya. Jadi manajemen risiko syariah, pembiayaan syariah itu semuanya menggabungkan banyak poin-poin kunci ya, atau poin-poin utama. Ada analisis, penjaminan, kemudian perlindungan berbasis Islam. Ada 4 tahapan tadi ya, 4 tahap manajemen risiko, identifikasi, kemudian analisis 5C, mitigasi risiko, monitoring ya. Kemudian di dalamnya ada lembaga penjaminnya ya. Lembaga penjaminnya menggunakan akad kafalah, kemudian menggunakan dana tabaruk ya, supaya UMKM meskipun mereka itu unbankable ya, tetap mendapatkan akses pembiayaan karena mereka itu visible. Ya, kemudian 3 jenis asuransi ya, ada asuransi jiwa pembiayaan, ada asuransi kerugian agunan, dan ada asuransi kredit insuransi. Kalau kredit insuransi itu untuk pihak banknya ya, atau karena apa namanya, karena tidak ekonomi misalnya ya. Kemudian takaful ya, kalau di konvensional itu kan tadi risk transfer ya. Nah, kalau takaful ya itu kan tadi kerjasama ya, atau saling menanggung risiko ya. Semua orang yang membayar asuransinya itu akan dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang tadi ya, misalnya meninggal ya, kemudian agunannya rusak atau hilang dan sebagainya. Ya, jadi dana klaim itu berasal dari mana? Dari sesama peserta takaful ya, peserta asuransi ya. Nah, ini dana tabaruk, dana gotong royong ya, bukan milik perusahaan asuransi.
ya. Jadi pemahaman tentang ekosistem risiko pembiayaan syariah itu mulai dari asumsi C hingga klaim takaful. Ya, jadi semuanya harus bisa dipahami oleh terutama akademisi perbankan syariah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?